Seorang wanita yang sudah akan menikah menemui mantannya guna untuk menagih hutang. Bukannya hutang dibayar, namun ternyata melakukan wiki-wiki dan berakhir wanita tersebut dihabisi oleh mantan pacarnya. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Seorang wanita bernama Emily Listiani berusia 23 tahun tinggal di Pati, Semarang, Jawa Tengah. Emi sendiri adalah anak tunggal di keluarganya, dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, punya banyak teman, bahkan di kalangan tetangga disebutkan kalau Emi ramah kepada siapapun. Emi sendiri tak mau merepotkan orang tuanya. Di usia ke-23, Emi sendiri punya banyak pekerjaan. Punya banyak pengalaman kerja dari dirinya mulai D3, Emi sendiri mengaku kalau dirinya bahagia dengan kehidupannya. Emi sekarang kerja di perusahaan catering di daerah Unggaran. Usai lulus SMA, dirinya mengambil kuliah D3. Emi sendiri dikenal mandiri saat dirinya kuliah, dirinya membiayai sendiri. Kelab keliling, bahkan dirinya sempat keliling dunia. Senang traveling sendirian, bahkan saat itu dirinya akhirnya berkenalan dengan seorang laki-laki berusia 36 tahun bernama Agus Subekti. Agus sendiri adalah warga Unggaran, Semarang. Kenalan akhirnya cocok, mereka pun nampaknya lebih memilih berpacaran. Namun hubungan Emi dengan Agus ini tak berlangsung lama. Meskipun punya hobi yang sama yaitu panjat tebing, namun ternyata kehidupan percintaan mereka tak cocok dan mereka memilih putus. Usai putus dari Emi, Agus sendiri kemudian menikah dengan pacar barunya yang akhirnya menjadi istri berasal dari NTB. Usai menikah antara Agus dengan sang istri pun memilih hubungan jarak jauh mengingat Agus pekerjaannya di Semarang. Sementara Emi saat itu usai putus dari Agus, dirinya berpacaran dengan Ibnu. Berkenalan dengan ibu di salah satu kampus, berpacaran 2 tahun hingga akhirnya di bulan November 2020, Emi dengan Ibnu pun memutuskan akan segera menikah. Keduanya sibuk mempersiapkan pernikahan. Emi dengan Ibnu terlihat bahagia dan tak sabar menunggu hingga hari H. Namun nampaknya ada yang berbeda dan jadi hal yang terakhir di hari Kamis 12 November 2020. Saat itu Emi pun bekerja seperti biasanya. Namun sore hari menjelang malam Emi pun mengaku kepada temannya dirinya akan tak kerja beberapa hari. Mengingat nampaknya Emi pun akan segera menikah dan akan melakukan prawedding. Sementara Emi di hari itu menelpon kepada sang ibu. Dirinya akan pulang malam, bahkan kemungkinan menginap di salah satu rumah temannya. Sang ibu mengizinkan, namun akhirnya keesokan harinya Emi pun tak kunjung pulang. Sang ibu yang khawatir hingga akhirnya menelpon handphone Emi namun tak aktif. Mencari keberadaan Emi kepada teman-teman terdekat namun tak ada, sang ibu pun mencari ke rumah pacar Emi. Namun saat itu Ibnu pun merasa kalau Emi menyebutkan akan pergi dengan temannya. Mencari Emi kemana-mana hingga akhirnya keluarga pun memutuskan melaporkan kejadian kehilangan Emi kepada pihak yang berwajib. Sementara di tempat lain, seorang pedagang menemukan sesuatu yang aneh. Bahkan saat itu, dirinya melihat ada motor dan orang tergeletak. Pedagang tersebut langsung meminta bantuan kepada para warga dan tak lama warga pun lapor polisi. Polisi datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Benar saja, seorang wanita berhelm nampak di sebelah motornya sudah dengan kondisi tak bernyawa. Tak jauh dari sana, pihak kepolisian pun menemukan tas yang isinya identitas dan juga STNK motor. Jasad tersebut bernama Emi 23 tahun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan menyelidiki apa yang terjadi. Setelah diotopsi ternyata benar Emi sendiri mendapatkan penganiayaan hingga akhirnya Emi pun berpulang. Emi sendiri mendapatkan penganiayaan hingga akhirnya kini dirinya tak bernapas lagi. Jasad Emi sendiri pun akhirnya dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Pihak dari kepolisian pun menyelidiki kasus ini, mencari tahu penyebabnya, interogasi orang-orang terdekat Emi. Salah satu sahabat Emi mengungkapkan kalau Emi saat pulang kerja mengaku dirinya akan ke rumah temannya dengan alasan teman tersebut punya hutang pada Emi dan Emi akan menagihnya. Setelah pihak kepolisian mendengarkan cerita dari sahabat Emi dan diselusuri, ternyata lelaki tersebut adalah Agus. Berkat kerja keras pihak yang berwajib, Agus sendiri ternyata bisa diamankan saat dirinya akan melakukan pelarian ke NTB ke rumah sang istri. Agus pun akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya dan menjelaskan tentang kronologis kejadian di awal. Ternyata meski Emi akan menikah, Agus sendiri mengungkapkan dirinya selalu bertemu dengan Emi dan melakukannya
di kos-kosan Agus. Kali ini juga sama, Agus nampaknya menghubungi Emi untuk datang ke kosannya setelah pulang kerja. Saat itu Agus pun mengaku dirinya akan membayar hutang kepada Emi. Antara Agus dengan Emi sendiri meskipun hubungannya sudah tak berpacaran, namun beberapa kali Emi membantu Agus. Bantuan Emi kepada Agus saat itu adalah meminjamkan uang senilai 11 juta. Agus sendiri berjanji akan secepatnya mengembalikan, namun ternyata sudah bertahun-tahun tak dikembalikan, kini ditagih oleh Emi yang akan segera menikah. Saat itu Emi pun datang ke kosan Agus, keduanya sempat mengobrol dan tak lama mereka bahkan masih melakukan hubungan suami istri. Emi pun langsung menagih kepada Agus, namun ternyata uang itu tak ada dan Agus pun meminta waktu lagi. Tak bisa sabar lagi Emi yang kesal, sudah hampir setahun lebih nampaknya hutang itu tak terbayarkan. Emi dengan Agus pun cekcok saat itu. Emi kesal kepada Agus hingga mengeluarkan beberapa kata dan mengancam akan melaporkan perselingkuhan mereka kepada istri Agus. Panik dan tak terima akhirnya Agus pun langsung mendorong Emi, membenturkan kepala Emi beberapa kali hingga akhirnya Emi terjatuh. Untuk memastikan kalau Emi sudah tak bernyawa lagi, Agus pun melakukan beberapa pukulan hingga yakin kalau Emi sudah tak bernyawa lagi. Memasukkan jasad Emi ke sleeping bag, tak lama Agus pun membawa jasad Emi dengan motor Emi. Mencari tempat kosong dan menyamarkan alibi, Agus pun nampaknya membuang Emi dan dibuat seolah-olah Emi terjatuh dari motor. Membawa harta benda Emi ada emas, uang dan juga handphone yang bisa dijual di perjalanan. Usai melakukan aksinya menyimpan Emi begitu saja, tak lama Agus pun langsung memilih kabur ke rumah istrinya. Agus sendiri kabur ke NTB, namun ternyata berkat kerja keras pihak kepolisian, Agus berhasil diamankan. Dikembalikan ke Jakarta untuk menjalani persidangan, nampaknya Agus pun pasrah dengan kenyataan yang ada. Menjalani persidangan beberapa kali hingga akhirnya Agus pun divonis 15 tahun penjara. Keluarga Emi sendiri tak menyangka dan tak pernah mengenal siapa sosok Agus. Bahkan dari permasalahan ini, calon suami dari Emi pun memaafkan kesalahan Emi dan meminta Agus dihukum seberat-beratnya. Sementara istri Agus yang jauh di sana tak pernah menyangka dan mengerti kenapa sang suami berselingkuh. Bahkan kini sang istri dari Agus pun memilih untuk bercerai. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.